ketika kita punya root cause pada level 4 tadi, katakanlah A, ya, level A, ini root cause-nya. Kira-kira untuk problem solving-nya, katakanlah B dan C. Ya. Terusnya tadi kita punya, katakanlah untuk root cause-nya yang lain, yaitu D. Ya. Setelah itu dia punya problem solving-nya apa? Katakanlah E sama F. Ya. Nanti dari root cause problem solving ini kita akan melakukan yang namanya design. Ya, nanti keperluan ini dalam design. Untuk root cause problem secara teori seperti ini, dan untuk analisa data yang lain, coba dianalisa, katakanlah analisa tren. Ya, gunakan katakanlah ini gangguan, ini disturbance, gangguan. Terusnya di sini year, tahun. Kira-kira di tahun berapa kita pengen tarik ke belakang. Ya, ini katakanlah tahun 2016, kita tarik ke belakang 2015, 2014. Katakanlah trennya gangguan seperti ini. Ya. Terusnya di 2017, kalau kita tidak antisipasi, maka dia akan naik. Artinya unit itu punya masalah, ya, big problem, punya masalah besar. Nah, ini yang kalian harus tulis, ya, keduanya di dalam yang namanya bab 2. Bab 2 itu mengenai diagnosa. Anda baru mendiagnosa, oh kira-kira gangguan ini masalahnya ini, ya kan? Oh gangguan ini karena masalahnya ini, ya. Setelah kita mendapatkan di bab 2, kita beralih ke bab 3, ya. Maka nanti muncul yang disebut dengan idea generation. Nah, idea generation sebetulnya ini sudah terpetakan di sini. Inilah ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah, akar masalah yang ada di sini. Nah, di dalam bab 3 ini kita berbicara tentang desain. Ya. Maka muncul yang namanya idea generation. Idenya apa? Kita petakan, ada B, ya, ada C, ada E, ada F, ya. Nah, masing-masing ide ini, ya, kita akan lakukan yang namanya analisa ini impact, dan di sini implementasi. Semakin ke atas, impact ini semakin besar. Ya, ini dari kecil ke sini. Semakin ke kanan, implementasi semakin mudah. Ya, negatif, positif. Ini kita bagi 3. Semua ide yang sudah di-generate ini dipetakan. Katakanlah ide B, ya, ide B dipetakan ada di sini. Ya, ide C ini katakanlah ada di sini. Ya, ide E
ini katakanlah petakan di sini. IDF kita petakan katakanlah di sini. Artinya ada dua solusi ya yang ditawarkan, di mana implementasinya dia mudah dan impact-nya itu tinggi. Ya. Sehingga nanti di sini di dalam idea generation ya, ini harus disepakati antara mentee dan mentor. Jadi mentee dan mentor harus sepakat kira-kira program mana yang harus diselesaikan. Ya. Kemungkinan yang B, ya. Kenapa yang B? Oh, yang B itu gampang, ya. Biayanya rendah, biayanya kecil, ya kan? Tapi dia mempunyai impact yang begitu besar, ya kan? Terusnya yang kita laksanakan mana? F, ya. Ini laksanakan F. Kenapa F? Ya, karena F itu dia cost-nya rendah, tapi impact-nya juga cukup tinggi, ya kan? Nah, setelah kita edge generation itu kita lakukan analisa impact dan implementasi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana sih cara mewujudkannya, ya kan? Mewujudkannya itu yang kita sebut dengan work plan. Ya. Di dalam work plan itu harus dibuat timetable-nya, ya, yang menyangkut masalah. Ini nanti ada masalahnya apa, ya. Terus habis masalah langkahnya apa, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Terusnya timetable-nya gimana, terusnya PIC-nya siapa, ya, siapa yang bisa dihubungi dan sebagainya. Ini masuk ke dalam work plan. Nanti kita akan kita bantu beberapa contoh work plan yang kita miliki.